Vina Diah Punamasari, kelas MPID semester 3. Saya akan menjelaskan materi tentang konflik sosial. Konflik sosial adalah proses sosial yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana tujuannya adalah menghancurkan atau menundukkan salah satu pihak. Menurut Sarjono Sukanto, seorang ahli sosiologis, beliau menjelaskan bahwasanya konflik adalah suatu proses sosial yang terjadi antara dua individu atau kelompok, di mana tujuannya adalah menundukkan salah satu lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang berbeda kelas, di mana salah satunya berada di kelas atas dan salah satunya berada di kelas bawah. Contohnya adalah konflik antara rakyat dengan pemerintah. Dan contoh yang kedua adalah konflik antara buruh dengan majikan. Yang kedua adalah konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi di antara individu atau kelompok yang memiliki persamaan status. Dalam hal ini contohnya adalah konflik yang berkaitan dengan ras, agama, dan golongan. Penyebab terjadinya konflik sangatlah kompleks dan tidak dilatar belakangi oleh satu peristiwa saja. Menurut Du Bois dan Milley, terdapat 3 hal yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Yang pertama adalah ketidakadilan sosial, yang kedua adalah diskriminasi, dan yang ketiga adalah tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman. Ketika sikap negatif tersebut berkembang di masyarakat melahirkan sikap-sikap negatif lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, rasisme, yaitu perasaan superioritas terhadap kelas sosial tertentu berdasarkan ciri fisik setiap individu. Yang kedua adalah elitisme atau pemujaan berlebihan terhadap kelompok sosial tertentu berdasarkan kekayaan, kekuasaan, dan prestis. Yang ketiga adalah gender, yaitu perasaan di mana jenis kelamin tertentu memiliki kekuatan atau kelebihan tertentu dan jenis kelamin lainnya dianggap sangat lemah dan tidak berdaya. Yang keempat adalah usia, di mana adanya anggapan bahwa usia tertentu memiliki kedudukan yang lebih rendah. Dan yang kelima adalah prasangka atau perasaan negatif kepada kelompok lain. Sebuah konflik sosial pastinya sangat dihindari oleh banyak orang karena berpotensi menimbulkan banyak kerugian. Kerugian yang ditimbulkan antara lain adalah 1. Pecahnya persatuan kelompok. Hal ini bisa terjadi jika pertentangan atau konflik terjadi antara satu individu dengan individu lainnya dalam satu kelompok. Yang kedua adalah merusak mental atau kepribadian individu. Hal ini bisa terjadi jika individu yang terlibat konflik merasa tertekan atau cemas. Dan yang ketiga adalah menimbulkan korban jiwa jika berujung kekerasan. Konflik sosial ternyata bukan hanya menimbulkan dampak negatif, namun juga dampak positif. Di antaranya adalah yang pertama, menguatnya solidaritas kelompok. Hal ini bisa terjadi jika konflik terjadi antara dua kelompok, di mana individu-individu dalam suatu kelompok yang terlibat konflik akan memiliki sebuah komitmen untuk menghancurkan musuh bersama. Nah, di dalam proses ini, solidaritas kelompok akan otomatis terbentuk. Yang kedua, konflik sebagai ajang perubahan sosial. Hal ini bisa terjadi jika individu-individu yang terlibat dalam konflik bisa menilai dirinya sendiri mana hal yang lebih baik, mana hal yang lebih buruk yang bisa digunakan untuk perubahan di masa mendatang. Dan yang ketiga adalah munculnya individu-individu yang tahan banting karena bisa melewati segala permasalahan dan konflik yang terjadi. Ada beberapa jenis penanganan konflik. Yang pertama adalah menghindar, yaitu tindakan menjauhi segala potensi permasalahan yang bisa menimbulkan konflik. Yang kedua adalah memaksakan kehendak, yaitu memaksa pihak lawan untuk menuruti apa yang kita mau. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan pilihan orang lain, yaitu mengorbankan pilihan atau tujuan yang kita inginkan demi menjaga hubungan. Yang keempat adalah tawar-menawar, di mana yaitu kompromi antara dua belah pihak yang berkonflik untuk dicarikan jalan keluar yang sama-sama menguntungkan. Dan yang kelima adalah kolaborasi, di mana mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak dengan perundingan untuk menghindari perasaan negatif yang bisa menyebabkan konflik atau kekerasan. Selanjutnya, 5 upaya penyelesaian konflik tadi berkembang menjadi 10 upaya pengendalian konflik atau yang disebut dengan akomodasi. Yang pertama adalah gencatan senjata. Gencatan senjata adalah penangguhan permusuhan antara pihak-pihak yang berkonflik untuk tujuan tertentu. Contohnya, ada 2 negara yang sedang berperang.
Nah, kedua negara tersebut memilih kesepakatan untuk menghentikan sementara peperangan untuk mengobati korban luka. Yang kedua adalah koersi atau upaya penyelesaian konflik dengan jalan kekerasan. Yang ketiga adalah kompromi, yaitu di mana pihak-pihak yang berkonflik saling mengurangi tuntutannya agar bisa segera menyelesaikan konflik. Yang keempat adalah arbitrase, yaitu upaya penyelesaian konflik melibatkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga berkewajiban memberikan keputusan untuk penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Yang kelima adalah mediasi, yaitu upaya penyelesaian konflik melibatkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga hanya berfungsi sebagai mediator saja dan tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan konflik. Yang keenam adalah konsiliasi, yaitu dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik agar bisa ditemukan jalan keluar yang tidak merugikan satu sama lain. Tujuh adalah toleransi, yaitu akomodasi spontan yang tidak direncanakan. Contoh nyata dari toleransi adalah rasa saling menghargai antara berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Yang kedelapan adalah stalemate, yaitu di mana pihak-pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang sama besarnya sehingga konflik bisa mereda dengan sendirinya. Yang ke-10 adalah adjudikasi, yaitu proses penyelesaian konflik melalui proses pengadilan. Yang ke-10 adalah konversi, yaitu salah satu pihak yang terlibat konflik mengalah dan menerima keputusan pihak lain. Tadi sudah selesai saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah cuplikan video yang berisi sebuah konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Saksikan videonya ya. Video tersebut merupakan konflik yang terjadi di Wamena, Papua 1 tahun yang lalu. Penyebab konfliknya diduga berasal dari kesalahpahaman antara guru dan siswa, di mana sang guru diduga melontarkan perkataan bernada rasial. Namun, hal itu sudah diklarifikasi sang guru, dan sang guru sebenarnya tidak pernah mengatakan hal yang dituduhkan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kesalahpahaman kecil bisa berujung sebuah konflik yang sangat besar. Ini adalah tugas kita semua, agar bisa melakukan manajemen konflik agar tidak berujung kekerasan. Karena pada dasarnya konflik adalah sebuah bagian dari dinamika sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sekian video pembelajaran ini saya buat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.